Nepal, negara yang dijuluki sebagai atap dunia atau langit-langit dunia. Negara ini mendapat julukan tersebut karena berada di kawasan pegunungan Himalaya dan menjadi lokasi Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Keberadaan gunung-gunung tinggi lainnya yang merupakan bagian dari 8 dari 10 puncak tertinggi di dunia semakin memperkuat julukan ini. Nepal memiliki landscape yang sangat bervariasi, mulai dari lembah subur di selatan hingga pegunungan tinggi di utara dengan 75% wilayahnya tertutup oleh deretan pegunungan Himalaya. Mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Nepal hanya di 10 menit geografi. Nepal dengan nama resmi Republik Demokratik Federal Nepal merupakan negara yang terkurung daratan atau yang biasa kita kenal dengan istilah landlocked di Asia Selatan. Terletak di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal berbatasan langsung dengan Cina di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Total luas wilayah dari negara ini adalah 147.181 km persegi dan menduduki peringkat ke-93 di dunia berdasarkan luas wilayahnya. Meskipun luas wilayahnya kecil, negara ini memiliki landscape yang bervariasi. Salah satunya adalah pegunungan Himalaya yang tinggi di utara. Nepal memiliki 8 dari 10 puncak tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest yang ketinggiannya mencapai 8.848 mdpl. Gunung Everest adalah nama yang diberikan oleh orang barat untuk menunjukkan gunung tertinggi di dunia. Namun orang Nepal menamai gunung tersebut dengan nama Sagarmatha yang berarti dahi surga. Pegunungan Himalaya di Nepal adalah muara dari 3 sistem sungai utama di Asia, yaitu Sungai Gangga, Brahmaputra, dan Yamuna. Himalaya juga memiliki penyimpanan es dan salju terbesar ketiga di dunia. Selain itu, negara ini merupakan satu-satunya negara yang memiliki bendera dengan bentuk yang unik, yaitu 2 buah segitiga siku-siku. Bentuknya yang unik melambangkan puncak tertinggi Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Nepal dibagi menjadi 3 sabuk fisiografis utama yang dikenal sebagai Himal, Pahat, dan Terai. Himal adalah wilayah pegunungan yang bersalju dan terletak di pegunungan Himalaya besar. Wilayah ini membentuk bagian utara Nepal. Pahat merupakan kawasan pegunungan yang umumnya tidak mengandung salju. Kemudian Terai adalah wilayah dataran rendah yang memiliki beberapa pegunungan. Wilayah Terai mencakup sekitar 17% dari total wilayah Nepal. Ibu kota negara ini ialah Kathmandu dan juga merupakan kota terbesar di Nepal. Kota yang berdiri di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut di lembah Kathmandu ini dikenal juga sebagai kota kuil. Kathmandu sudah bertahun-tahun menjadi pusat sejarah, seni, budaya, dan ekonomi Nepal. Kemeriahan agama dan budaya merupakan bagian utama dari kehidupan orang-orang yang tinggal di Kathmandu. Jumlah penduduk di negara ini mencapai 29,6 juta jiwa pada tahun 2024 lalu. Dan Nepal berada di peringkat ke-52 dalam daftar negara berdasarkan jumlah populasi. Nepal memiliki bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Nepali. Bahasa Nepali ditulis dengan menggunakan huruf Devanagari seperti halnya bahasa Hindi. Bahasa ini juga diperkaya dengan pengaruh berbagai bahasa seperti Arab, Tionghoa, Persia, dan Inggris di samping bahasa kesukuan di sekitarnya. Dalam segi ekonomi, negara ini masih dalam kategori negara berkembang dan sangat mengandalkan pada sektor pertanian. Sektor ini mempekerjakan setidaknya sekitar 65% dari populasi Nepal dan menyumbang sekitar 32% PDB negara. Wilayah dataran rendah Terai menghasilkan surplus pertanian yang sebagian untuk memasok negara perbukitan yang kekurangan makanan. Selain pertanian, pariwisata adalah salah satu industri terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Nepal. Destinasi wisata utama di negara ini termasuk Pokhara
yang dianggap sebagai ibu kota pariwisata di Nepal. Kota ini menjadi basis bagi para trekker yang ingin melakukan perjalanan di Annapurna Circuit melalui wilayah area konservasi Annapurna dari pegunungan Annapurna di Himalaya. Selain itu, negara ini juga memiliki beberapa situs warisan dunia oleh UNESCO seperti Lumbini, Taman Nasional Sagarmatha, 7 situs lembah Kathmandu, dan Taman Nasional Chitwan. Mata uang resmi dari negara ini adalah Nepal Rupiah dengan dikodekan sebagai NPR. 1 Nepal Rupiah jika dikonversi ke mata uang kita adalah sekitar Rp124. Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik parlementer dengan sistem multipartai. Negara ini memiliki 3 partai politik yang diakui di parlemen federal, yaitu Partai Komunis Nepal, Kongres Nepal, dan Partai Janata Samajwadi. Nepal adalah satu-satunya negara multipartai yang sepenuhnya demokratis di dunia yang dipimpin oleh Partai Komunis. Jabatan presiden di negara ini berperan sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Belakangan ini kondisi negara Nepal sangatlah tidak baik. Nepal dilanda demo besar-besaran usai anak muda generasi Z di negara tersebut memprotes pemerintah yang korupsi. Setidaknya 51 orang meninggal dunia buntut demonstrasi yang berujung chaos tersebut. Massa yang marah akibat dari provokasi akhirnya mulai menyerbu gedung-gedung pemerintahan, termasuk rumah-rumah pejabat. Massa menjarah dan membakar gedung parlemen, gedung Mahkamah Agung, kantor polisi, serta kediaman-kediaman presiden hingga perdana menteri. Kondisi makin mencekam, hingga Menteri Keuangan Nepal dikejar hingga ditendang massa saat demo di Kathmandu dan berlari ke sungai. Atas kejadian ini, Presiden Nepal Ramchandra Poude dan Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu, apa yang menyebabkan demo besar dan berdarah di Nepal? Sehari sebelumnya, demonstrasi yang dipimpin oleh anak muda yang marah atas pemblokiran beberapa situs media sosial mengguncang ibu kota. Dan polisi melepaskan tembakan ke arah kerumunan demonstran yang menewaskan 19 orang. Demonstrasi dimulai setelah pemerintah memblokir platform termasuk Facebook, X, dan YouTube dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar dan tidak tunduk pada pengawasan pemerintah. Larangan media sosial tersebut akhirnya dicabut. Tetapi, protes terus berlanjut, dipicu oleh kemarahan atas kematian dan tuduhan korupsi politik. Selain itu, demo dipicu oleh maraknya keluarga pejabat pemerintah yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial di tengah sulitnya kondisi ekonomi dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Demonstran juga sangat marah dengan berbagai kasus korupsi yang menggerogoti pemerintahan negara tersebut. Dan rasa frustasi masyarakat yang selalu membayar pajak namun tidak pernah merasakan manfaatnya. Dalam pesan video, Panglima Angkatan Darat Nepal mendesak para pengunjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan harta benda lebih lanjut, serta meminta mereka untuk berdialog. Negara ini memiliki kondisi alam dan letak geografis yang cukup unik dan menarik untuk dikunjungi. Selain itu, situs bersejarah, budaya, dan masyarakatnya sangat membuat negara ini mendapat nilai lebih di mata dunia. Walaupun negara Nepal juga sedang menghadapi gejolak politik, ekonomi, serta kasus korupsi yang terus menggerogoti negara tersebut, tetapi negara ini masih sangat layak untuk kita kunjungi dan nikmati keindahan alamnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Ikutin terus channel ini ya, agar kamu mendapatkan informasi penting lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.